saya ingin memperdalam tujuan didirikannya IDI. IDI ini kan organisasi profesi, ormas. Sama, kalau saya memandangnya sama dengan seperti serikat pekerja yang memiliki fungsi melindungi anggotanya, memberdayakan anggotanya, kemudian mensupport anggotanya, bukan memecat anggotanya. Tujuannya itu ada, yang pertama itu kesehatan rakyat Indonesia, mempertinggi derajat kesehatan rakyat Indonesia. Dan terkait dengan kasus Dr. Terawan, saya kira beliau sudah memenuhi ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi, mempertinggi derajat ilmu kesehatan dan ilmu lain yang berhubungan dengan itu. Saya kira beliau juga sudah memenuhi syarat itu. Kemudian profesi anggota, membina dan mengembangkan kemampuan profesi anggota. Saya lihat IDI nggak ada ini. Di profesi anggota ini IDI tidak melakukan pembinaan dan mengembangkan kemampuan profesi anggota. Jelas, cuci otaknya Dr. Terawan itu berguna bagi manusia, berguna masih bagi pasien, dan banyak dan semua pasien mengatakan bahwa itu tidak punya efek samping, justru malah menyehatkan, memberikan kesehatan, menambah kecerdasan. Banyak sekali yang disampaikan oleh pasien-pasien Dr. Terawan terkait dengan testimoni mereka setelah dilakukan DSA. Kemudian kesejahteraan anggota, meningkatkan kesejahteraan anggota. IDI nggak mensejahterakan anggota. Orang seenak-enak udelnya aja kok mecat-mecat anggota. Nah, kemudian saya mau sampaikan lagi nih. Kalau memang profesi IDI itu, kalau memang tujuan IDI itu adalah mensupport anggota, memberikan perlindungan sama anggota, ini ada 2.500 dokter muda yang tidak lulus uji kompetensi dan bakal menganggur ini. Terus apa yang dilakukan IDI kepada mereka? Apa yang dilakukan IDI? Cariin jalan keluar? Enggak. Dibiarin begitu saja. Kemudian enak-enak mecat-mecat kalau nggak setuju. Bubarin aja IDI-nya. Ngapain orang cuma organisasi profesi kok. Dan lagian IDI itu cuma memberikan rekomendasi, sama dengan Komisi 9 ini. Komisi 9 ini nggak punya daya, nggak bisa memberikan sanksi kepada pemerintah. Hanya memberikan rekomendasi. Jadi boleh dipakai, boleh enggak. Tergantung pemerintah. Pemerintah mau menggubris atau tidak menggubris. Tapi ada tapinya. Parlemen ini terbentuk untuk mengawasi pemerintah. Jelas itu fungsinya. Tapi kalau IDI apa? Gak bisa IDI sembarangan-sembarangan memecat anggotanya. Orang cuman bisa memberikan rekomendasi, kan IDI kan bukan satu institusi yang memang harus dipatuhi. Bayangkan, yang namanya dokter itu punya sumpah dokter, harus mendahulukan kepentingan keselamatan nyawa manusia. Nah, itu yang dilakukan Dr. Terawan salah satunya. Saya nggak ngelihat ada kesalahan dari apa yang dilakukan Dr. Terawan. Harusnya IDI memberikan supporting kepada Dr. Terawan, bagaimana caranya agar DSA itu bisa diterima. Recording in progress. Disupport. Karena nggak ada yang bermasalah dan menyelamatkan. Kenapa harus tidak diperbolehkan? Kemudian terkait dengan misalnya soal vaksin Nusantara. Lah, kok malah IDI nggak mendukung produksi vaksin Indonesia yang dibuat oleh anak bangsa Indonesia? Ini ada apa IDI dengan korporasi kesehatan dunia nih? Ini kan menjadi pertanyaan nih. Saya terus terang curiga nih. Ada apa IDI dengan korporasi farmasi nih? Ada apa nih? Hubungannya apa ini? Hengki-pengki apa ini yang sedang dilakukan? Masa kok malah nggak dukung produksi anak bangsa, malah kemudian mencari-cari alasan dengan berbagai isu yang nggak jelas, yang mengiklankan dirilah dan lain sebagainya lah. Dan saya nggak pernah ketemu tuh Dr. Terawan mempromosikan dirinya sendiri.
Kan yang dilakukan oleh yang ditemukan adalah testimoni yang dilakukan oleh pasien-pasien mereka, dan itu hak asasi manusia itu, dan nggak berhak IDI melarang itu. Pimpinan Komisi 9 dan anggota Komisi 9, saya justru hari ini ingin Komisi 9 melakukan revisi kepada undang-undang ini, supaya IDI ini nggak super body. Undang-undang praktek kedokteran. Ya, jadi jangan sampai super body yang semena-mena terhadap anggotanya. Harusnya IDI ini melindungi anggotanya, bukan kemudian memecat anggotanya yang punya inovasi bagus. Dokter-dokter muda yang mau kerja aja kesulitan nggak dibantu, malah dokter bagus dipecat. Saya kira itu saja pimpinan, terima kasih. Terima kasih.